Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya di sini akan melaksanakan tugas Tarikh Tasrih, membacakan 25 soal. Pertama, ruang lingkup Tarikh Tasrih. Soal pertama, ruang lingkup Tarikh Tasrih. Jawabannya ibadah, hukum privat, hukum keluarga, hukum pidana, siasat syariah, hukum internasional. Yang kedua, perkembangan penting pada masa Khulafaur Rasyidin. Jawabannya pembukaan Al-Quran, perkembangan ijtihad, dan perluasan wilayah Islam. Yang ketiga, sunnah diberikan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, sunnah qauliyah atau sunnah perkataan. Yang ketiga, sunnah qauliyah atau sunnah perbuatan. Yang ketiga, takririyah atau persetujuan. Yang keempat, bagaimana sistem hukum pada masa jahiliyah. Yang pertama, hukum kesukuan, hukum keluarga dan perkawinan, hukum waris, dan hukum peradilan dan hukum ekonomi perdagangan. Yang kelima, apa saja yang menjadi sumber hukum pada masa Rasulullah, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Soal ke-6, siapakah tokoh tabi'in yang terkenal dan meriwayatkan dan menyebarkan hadis? Yang pertama, Hasan Al-Basri. Yang kedua, Ibnu Sirin. Yang ketiga, Sa'id bin Al-Musayyab. Yang soal ke-7, siapakah tokoh-tokoh pembaruan pada era modern? Yang pertama, Muhammad Abduh. Yang kedua, Jamaluddin Al-Afghani. Dan ketiga, Rashid Ridho. Yang soal ke-8, sejarah dan perkembangan fikih secara umum ada 4 fase, yaitu era Nabi, era Khulafaur Rasyidin, era Tabi'in, dan era kodifikasi. Soal ke-9, sebutkan beberapa tokoh mazhab. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Soal ke-10, siapa yang meruntuhkan dinasti Abbasiyah? Jawabannya Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Baiklah, soal ke-11, apa saja perkembangan ilmu pengetahuan dan seni pada masa Utsmaniyah? Yaitu arsitektur, seni dan sastra, ilmu pengetahuan. Baiklah, soal yang ke-12, siapa saja tokoh-tokoh penting perkembangan Tarikh Tasrih pada masa Bani Utsmaniyah? Yang pertama, Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Zujiyah, Al-Ghazali, Al-Syaukani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Soal ke-13, siapakah tokoh utama madrasah Ahlu Hadis? Yang pertama, Imam Malik, Sufyan Al-Suri, Sufyan bin Uyainah, Al-Laits bin Sa'ad, dan Ahmad bin Hanbal. Yang ke-14, siapakah tokoh utama dalam pembentukan Islam di Andalusia? Yang pertama, Ibnu Rashid, Ibnu Hazim, Ibnu Bajah, Al-Zahrawi, dan Al-Qurtubi. Yang ke-15, apa saja jalur tasawuf? Baiklah, jalur tasawuf ada 3, pembimbingan spiritual, pendirian pesantren, dan pengembangan tradisi keagamaan. Baiklah, soal ke-16, apa pengaruh ulama Andalusia terhadap Eropa? Jawabannya pengaruh ilmiah dan filsafat, filosofi, dan pemikiran teologi, dan terjemahan karya-karya Islam. Soal ke-17, apa faktor utama yang mempengaruhi masuknya Islam ke Asia Tenggara? Jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur politik, jalur tasawuf, dan jalur kesenian. Soal ke-18, sebutkan contoh reformasi hukum Islam pada bidang lainnya. Pertama, perbankan syariah, hukum alternatif, dan pembatasan hukum mati. Soal ke-19, bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia? Hukum Islam di masa sebelum penjajahan Belanda dan hukum Islam di masa kemerdekaan pada tahun 1945. Soal ke-20, apa peran fatwa MUI dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia?
Fatwa MUI menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah. Soal ke-21, apa saja undang-undang yang terkait hukum Islam di Indonesia? Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam atau KHI pada 1991, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bekas soal kedua, bagaimana dinamika penerapan hukum Islam di Indonesia? Era kerajaan Islam, yang pertama era kerajaan Islam, era kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan hingga reformasi. Dan soal 23, apa saja perkembangan hukum Islam di Indonesia? Apa saja masa perkembangan hukum Islam di Indonesia? Masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan. Soal ke-24, sebutkan urgensi memahami hukum Islam di Indonesia. Yang pertama landasan historis, yang kedua landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Yang terakhir atau 25, apa relevansi hukum Islam di Indonesia? Hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.